Baik ya. Jadi di sini terkait dengan menu login itu menunjukkan bahwa suatu sistem informasi itu ada otorisasinya, ada pembatasan aksesnya. Jadi siapa yang login itu akan menentukan terkait dengan sejauh mana nanti dia akan mengakses terkait dengan modul dan fitur-fitur yang ada di dalam sistem informasi manajemen puskesmas tersebut. Itu maksudnya demikian ya. Jadi ketika misalnya di sini saya login ya, saya login misalnya di sini. Saya login di sini sebagai admin ya, saya masukkan sebagai admin. Tingkatan admin itu kan dia lebih di level yang atas ya, di level atas. Maksudnya dia bisa mengotak-atik ya, mengotak-atik terkait dengan batasan akses untuk pengguna yang lain. Jadi jauh lebih besar lah. Biasanya yang menu admin ini ada di petugas IT ya, petugas IT orang rumah sakit atau tim tim pengembangannya, tim pengembang. Dan dari itu, dari apa namanya, dari pembatasan akses itu nanti kita buat juga dalam bentuk beberapa level. Maksudnya level misalnya contoh untuk yang tadi admin itu berarti kan ada di tingkat atas. Nah, misalnya kita turunkan nih di tingkat top manajemen ya. Tingkat top manajemen itu misalnya contohnya kayak kepala puskesmas, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kepala puskesmas itu nanti bisa mengakses apa? Apakah dia bisa mengakses semuanya? Ya mungkin bisa ya, mereka bisa mengakses semuanya yang ada di situ, tetapi hanya sekedar untuk membaca saja tanpa bisa untuk melakukan editing. Misalnya contohnya begitu ya. Jadi mau melihat laporan terkait dengan bidang tata usaha, mau melihat laporan terkait dengan laporan kunjungan, terkait dengan keuangan itu mungkin bisa ya di situ, bisa dilihat semuanya, tetapi hanya terbatas pada membaca tanpa bisa mengedit. Nah, berbeda nanti misalnya dengan level yang middle manager ya. Misalnya contoh di situ tadi di apa namanya di user sama di passwordnya itu terkait dengan misalnya kepala bagian tata usaha. Nah, kepala bagian tata usaha itu juga bisa melihat terkait dengan laporan kunjungan juga ya. Tetapi mungkin karena tata usaha ini tidak berkaitan dengan keuangan sehingga dia tidak bisa mengakses fitur kasir misalnya contohnya begitu ya. Jadi dia hanya bisa mengakses yang fitur terkait dengan laporan kunjungan atau misalnya terkait dengan stok ya, stok atau terkait dengan inventaris misalnya kayak itu mungkin bisa untuk apa namanya kepala bagian tata usaha. Dan apakah dia juga bisa mengedit ya? Mungkin juga bisa karena dia malah justru memiliki peran untuk melakukan validasi terkait dengan keakuratan dari laporan yang dibuat oleh staf di bagian tata usaha itu contohnya. Tapi dia tidak bisa melakukan edit data, hanya bisa memberikan validasi tepat tidak tepat misalnya contohnya begitu ya. Tetapi berbeda lagi ketika username dan password itu digunakan ya pada waktu login kita menggunakan staff TU. Staff misalnya hanya bisa melakukan input data, dia hanya bisa membaca laporan dan hanya di bagian tata usaha aja ya, hanya di fitur-fitur tata usaha aja. Itu contohnya ya. Jadi bagaimana terkait dengan menu login itu menunjukkan batasan suatu otorisasi dalam memberikan hak akses pada sistem informasi manajemen puskesmas. Nah, di sini ya, di sini fiturnya itu ada beranda ya. Beranda di sini ada grafik ya, grafik kunjungan pasien puskesmas. Ini contohnya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana nanti tren ya, tren kunjungan. Ini karena grafiknya berbentuk line ya. Kemudian berapa sih jumlah pasiennya, berapa jumlah obat, total kunjungan, jumlah petugas yang menggunakan Simpus di hari itu ada berapa orang. Itu kita juga bisa melihat ya. Kemudian nah, di sini ya, di sini juga kita juga bisa melihat terkait dengan apa namanya? Laporan ya, laporan. Jadi kebetulan karena ini tadi kita itu menggunakan menu admin ya, kemudian ini misalnya kita rubah ya terkait dengan otorisasi tadi. Di sini kita bisa mengubah misalnya, oh si adminnya itu namanya siapa, misalnya gitu. Itu kita edit nanti ya di sini. Kemudian masukkan terkait dengan email. Bu, kenapa di sini harus ada email ya? Ini untuk apa namanya laporan ya, laporan bahwa si user tadi, si user admin itu telah melakukan proses penggantian username. Ya, jadi ada konfirmasi dari sistem ya, ada konfirmasi dari sistem informasi yang menyampaikan bahwa Anda melakukan perubahan password, Anda melakukan perubahan username ya. Kayak inilah sama seperti ketika kita melakukan perubahan username ya, perubahan username di
email, itu contohnya ya. Nah, itu ketika kita melakukan perubahan apa tadi terkait dengan menu ya, menu login, kemudian sekarang kita masuk di sini. Ya, ini sama diawali setiap kali kita mengakses selalu diawali dengan menu login. Kita coba login ya, ini loket ya. Kita masuk ke bagian loket pendaftaran ya. Ya, di dalam loket pendaftaran ini ya, di dalam loket pendaftaran ini ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan ya. Jadi di dalam loket ini kita bisa melakukan apa namanya kegiatan pendaftaran pasien ya. Kemudian kita juga bisa melakukan telusur ya, telusur pasien. Maksudnya telusur itu bagaimana Bu? Misalnya kita mau mengecek nih hari ini contohnya ya, kita masuk dulu ke menu loket, ada kode pasien. Di sini ada kode pasien itu maksudnya apa? Nomor rekam medis ya, nomor rekam medis, kemudian ada rujukan. Nah, ini juga maaf terlalu cepat ya videonya. Ya karena ini hanya simulasi dan tidak berbayar ya. Nah, oke. Ya. Iya. Jadi di sini nomor rekam medis, kemudian di sini rujukan ya. Rujukan itu menunjukkan pasien ini dia datang ke puskesmas itu memang dia datang sendiri atau dia dirujuk misalnya dari klinik dokter keluarga. Kemudian di mana klinik tujuannya ya, misalnya ini ke klinik umum, kemudian keperluannya apa, jenis pembayaran apa. Dan tentunya ketika kita melakukan suatu pendataan dari menu loket, nah di sini juga ada terkait dengan identitas pasien ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memastikan bahwa identitas pasien itu sudah dientrikan oleh petugas rekam medis ya, karena di sini nanti lebih banyak ke petugas rekam medis dengan tepat ya. Jadi identifikasi ini kan nanti arahnya juga terkait dengan keselamatan pasien ya. Jadi memang sangat penting sekali untuk memastikan bahwa orang yang kita daftar, identitas yang kita masukkan di dalam menu fitur atau loket pendaftaran Simpus ini memang sudah benar ya, ini identitasnya si pasien, bukan identitas pengantar atau bukan identitas teman yang mengantarkan si pasien. Kemudian di dalam menu loket ini kita juga ada daftar kunjungan. Jadi kita bisa mengecek ya daftar kunjungannya ya, daftar kunjungan si pasien tersebut itu riwayatnya pernah berkunjung kemana aja. Apakah dia hanya pernah ke klinik umum atau mungkin ada riwayat dia pernah ke klinik gigi dan seterusnya. Kemudian ada menu cetak kartu ya. Jadi kartu identitas berobat itu sudah ada beberapa model ya. Kalau sekarang ada yang modelnya sudah seperti ATM itu jauh lebih baik ya. Jadi ada kayak barcode-nya lah ya, ada kode unik yang memang juga disampaikan di situ. Kemudian selain itu di dalam menu loket kita juga bisa melihat berapa total kunjungan pasien di hari tersebut ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya, ini untuk yang daftar kunjungan hari ini. Jadi kita bisa melihat oh hari ini ada kunjungan atas nama pasiennya adalah Karvina, atas nama Warsia. Ini dia namanya siapa, kemudian jenis pembayarannya apa, tujuan atau kliniknya di mana, kemudian ini terkait dengan alamat lengkap ya. Karena memang kenapa Bu kok di sini ada terkait dengan alamat lengkap ya? Karena memang kalau di puskesmas masih banyak untuk pemanggilan pasien itu dia dengan nama dan alamat ya. Jadi pasien atas nama Karvina misalnya seperti itu dari Selorejo misalnya, contohnya begitu ya. Nah, ini untuk yang tadi di dalam komponen daftar kunjungan ya, informasi yang ada di dalam daftar kunjungan pada fitur loket. Nah, kemudian misalnya saya mau mencari ya, perawat kan kadang pengen nyari ya, tadi pasien ada yang komplain nih, namanya Karvina katanya belum dipanggil-panggil. Kita bisa menggunakan menu pencarian. Ya, ini ya contohnya ya, kita pakai menu pencarian nih, si Karvina. Oh, ternyata tadi si Karvina itu dia komplain karena kok di sini di loketnya itu ditulis ya, ditulisnya di sini tadi misalnya dia datangnya itu sendiri dengan pembayarannya umum padahal dia misalnya pakainya BPJS. Nah, itu bisa kita juga lakukan edit ya. Jika kita lakukan edit di menu apa namanya kunjungan ya, di menu kunjungan. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat oh hari ini dia nomor antrian keberapa? Kedua. Oh, pantas dia komplain misalnya kayak gitu ya. Karena ternyata pasien yang kita layani sudah sampai dengan nomor 5 misalnya kayak gitu ya. Jadi menu pencarian itu nanti membantu apa namanya perawat ya, khususnya ya perawat ketika
mau melakukan pemeriksaan awal ya sebelum dilakukan oleh dokter ya. Jadi kalian kan nanti ada apa namanya perannya di sana ya kan. Ada sebelum pasien itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, nanti si perawat ini akan melakukan asesmen awal ya, asesmen awal, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital sign. Nah, itu nanti yang berperan kalian. Nah, ini juga ya, ini juga merupakan suatu informasi penting di sini ya. Jadi apalagi nih peran perawat di sini di dalam apa namanya penggunaan Simpus ya. Jadi ada anamnase. Ini yang mau mengisi siapa? Perawat ya, bukan dokter nanti yang mengisi. Kalian menuliskan di sini pasien mengalami mual, muntah ya, matanya terasa cekot-cekot, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita tulis dengan bahasa si pasien. Kalau mahasiswa sudah belajar terkait dengan format dokumentasi rekam medis mungkin ya, sudah belajar terkait SOAP, sudah belum kira-kira untuk SOAP sudah diajarkan? SOAP, subjektif, objektif, assessment planning, sudahkah? Halo? Sudah Ibu, itu di bagian evaluasi kan Bu? Ya dokumentasi rekam medis ya, dokumentasi rekam Iya, medis. betul, sudah Nah, Bu. nah di subjektif itu kan kita menuliskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Kalau pasiennya menulis cekot-cekot, kira-kira perlu kita rubah nggak bahasanya? Halo? Perlu Bu, perlu diganti bahasanya. Diganti gimana bahasanya? Cenut-cenut. Oh, cenut-cenut ya. Ada yang lainnya sama nggak? Cenut-cenut sama cekot-cekot sama bahasa baku apa enggak? Enggak ya? Sama-sama bukan bahasa apa? Sama cenut baku? Bahasa Indonesia baku bukan? Bukan Bu. Bukan ya. Jadi sebenarnya di dalam subjektif, komponen subjektif dalam SOAP itu kita boleh menuliskan dengan bahasa pasien ya, tapi dengan adanya tanda kutip ya. Kenapa kok di situ dikasih tanda kutip bahwa ini adalah suatu istilah bahasa yang memang bukan bahasa Indonesia yang baik, nggak sesuai dengan kamus KBBI ya. Misalnya jadi pasiennya ya misalnya tadi ya pasien apa namanya pusing gitu ya, cekot-cekot, cenut-cenut ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bukan bahasa yang bagus. Silahkan dituliskan di sini ya di dalam anamnase karena itu kan menunjukkan si pasiennya itu benar-benar sakit gitu loh. Si pasiennya benar-benar sakit atau ketika kalian melakukan suatu asesmen nyeri, Bu, seberapa cenut-cenutnya kepalanya gitu. Wah, cenut-cenut banget, Mbak, gitu. Itu kan juga kalian boleh tuliskan di sini ya. Pasien merasa cenut-cenut banget. Nah, misalnya kayak gitu. Itu boleh kalian tuliskan di sini. Jadi ada peran kalian di dalam proses penggunaan Simpus ini pada fitur klinik ya. Fitur klinik khususnya nanti di item anamnesis. Kemudian di dalam anamnesis itu kalian juga akan menuliskan berapa sih berat badan pasien. Tentunya dari hasil pemeriksaan ya. Jadi jangan hanya sekedar nanti dari hasil wawancara berapa Bu berat badannya, berapa Bu tensi. Nah, itu kan nggak boleh ya. Memang harus benar-benar dilakukan pemeriksaan dulu baru nanti kalian menuliskan untuk dokumentasinya di dalam Simpus ini. Selain dokumentasi di dalam berkas rekam medis. Jadi tuliskan berapa berat badannya, tinggi badan, kemudian pernafasan, tensi, suhu tubuh, dan pemeriksaan penunjang jika memang itu diberikan. Kalau misalnya nggak diberikan bagaimana Bu? Berikan dengan tanda strip. Ya, jadi jangan membiasakan ketika menulis di dalam rekam medis itu ada item yang kosong. Kenapa Bu kok misalnya nggak boleh? Kan pasiennya memang nggak dilakukan. Iya betul tidak dilakukan. Tetapi di dalam konsep dokumentasi rekam medis itu, ketika ada suatu item yang kosong itu akan dianggap sebagai suatu item yang tidak lengkap. Dokumentasi yang tidak lengkap. Sehingga memang ketika pemeriksaan itu tidak dilakukan atau ketika pasien tidak merasa itu tidak ada tindakan yang berkaitan dengan informasi di dalam item pertanyaan rekam medis itu, berikan dengan tanda strip. Oke, clear ya sampai di sini ya. Jadi tetap diisi tetapi dengan menggunakan tanda strip. Nah, selain itu nanti ada diagnosis. Ya, diagnosis siapa nanti yang akan mengisi? Apakah boleh perawat? Boleh nggak kira-kira? Perawat yang mengisi. Harusnya nggak boleh ya, harusnya nggak boleh. Walaupun kadang, Bu, saya pernah loh praktek di lapangan, ternyata yang nulis diagnosisnya, yang inputkan diagnosisnya di Simpus ini juga perawat, Bu. Malah admin-admin klinik yang di rumah sakit itu juga kadang menuliskan diagnosis, misalnya kayak gitu. Nah, itu justru sesuatu yang harus kalian luruskan. Jadi, kembali lagi terkait dengan batasan akses untuk. Oh ya.
Oke, saya mute dulu ya. Jadi terkait dengan batasan akses ya, batasan akses dan hak kewenangan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau memang terkait dengan diagnosis ya perawat hanya boleh menginputkan terkait dengan diagnosis keperawatan aja. Tetapi untuk diagnosis medisnya siapa yang harus mengisi? Dokter. Jadi pada item ini yang di sini di bawah ini yang harus mengisi seharusnya adalah dokter ya, bukan lagi perawat. Kemudian untuk kode ICD-nya nanti akan diisi oleh petugas reka medis. Untuk obatnya siapa? Dokter juga ya. Bu, tapi dokternya di sana nggak pernah, Bu. Di puskesmas tempat saya bekerja itu dokternya maunya cuma nulisin aja di resep, nanti saya yang melakukan input data ya, itu terkait teknis berarti ya. Nanti harus ada payung hukumnya tertuang di dalam panduan ya, panduan atau pedoman terkait dengan input data Simpus yang ada di rumah sakit, di puskesmas tersebut gitu. Jadi harus ada payung hukumnya, harus ada regulasi atau kebijakan dari kepala puskesmas yang nanti akan membahas terkait dengan siapa orang-orang yang boleh melakukan input data atau bahkan melakukan editing dan penghapusan data pada menu ini. Dan yang perlu diperhatikan lagi ya, ini sebagai pengetahuan umum aja. Ketika kita melakukan edit data atau kita melakukan penghapusan data, itu sistem informasinya harus cerdas. Ya, maksudnya cerdas bagaimana? Dia itu harus bisa melacak ya. Proses dokumentasi reka medis yang benar ini harus bisa terbaca. Kapan dia diedit, jam berapa, oleh siapa, baik lagi nanti bisa dicek IP address-nya itu dari mana ya. Jadi kita bisa menelusur. Jangan sampai nanti misalnya ada kasus seorang pasien meninggal ya. Meninggal pada waktu pemeriksaan di klinik. Ya kan ini harus dilakukan suatu insiden ya kalau kayak gitu ya. Suatu insiden. Kenapa pasiennya bisa meninggal? Kan dia tadi belum diperiksa, baru menunggu di klinik atau tadi sudah diperiksa tapi menunggu antrian dokter yang lama. Nah, ini kita cek isi reka medisnya tadi kalau memang sudah pernah dilakukan input data isinya apa ya. Jangan sampai nanti ada informasi yang sifatnya dia sudah dilakukan edit ya, ada yang mengedit karena ada unsur kepentingan pribadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke. Kemudian Bu Kori kenalkan satu lagi ya. Ini ada satu lagi di sini. Ya. Ya, ini coba sekarang kita juga sama ya. Jadi setiap kali kita keluar dan kita masuk lagi itu selalu ada yang namanya menu login. Karena dialah yang nanti berperan untuk membatasi terkait dengan akses dan otorisasi. Ya, oke. Kita masuk di sini sekarang. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam dashboard ya. Dashboard itu apa sih, Bu? Ya, mungkin kemarin sudah sedikit dijelaskan ya. Ada yang namanya itu adalah dashboard ya. Dashboard itu sebenarnya dia menjelaskan terkait dengan terkait dengan rekapan ya, rekapan laporan ya, laporan. Jadi di situ sebenarnya menjelaskan terkait dengan kalau dashboard mobil itu kan kalian bisa melihat keseluruhan ya di mobilnya itu fungsi-fungsinya mana aja kan gitu. Nah, kalau di dalam dashboard laporan itu kalian juga bisa melihat profil pelayanan yang ada di puskesmas. Harapannya kalau dashboard seperti itu. Nah, di sini coba kita masuk ya, kita masuk di sini terkait dengan cari pasien ya. Jadi kalau yang ini perannya dari orang reka medis bukan perawat ya. Jadi kita mau mencari tuh memanfaatkan yang namanya terkait dengan indeks utama pasien ya. Jadi indeks utama pasien itu misalnya ada pasien datang, dia tidak membawa kartu, apakah pasien ini akan didaftar menjadi pasien baru? Tidak ya. Kita harus memastikan bahwa reka medis pasien yang lama itu kita sediakan. Itu ada aturannya sendiri ya. Jadi kita cari tadi contohnya dengan ini tadi klik kode cari dengan tanda hijau ini ya. Kemudian nanti kita cari misalnya dengan identik nama ya, nama dan alamat contohnya begitu. Kemudian nanti di sini kita lakukan proses pendaftaran, si pasien ini akan menuju kemana gitu ya. Jadi kalau yang ini mungkin enggak terlalu banyak Bu Kori jelaskan karena ini terkait dengan menu dari si petugas pendaftaran. Oke, baik, Bu Kori lanjutkan. Yang ini aja. Oke. Ya, ini untuk menu kunjungan ya, menu kunjungan. Ini masih ada ya, selalu diawali dengan menu login. Oke, ini tadi yang disebut dengan dashboard ya.
kemudian kita masuk ke beranda ya. Beranda ini modul-modul ya, namanya kalau istilahnya di situ adalah modul-modul yang ada di Simpus, maaf ya. Modul-modul yang ada di Simpus, kemudian kita klik pasien ya. Ini adalah contoh bagaimana cara melakukan proses input pasien baru. Tentunya yang akan menginputkan di sini adalah petugas rekam medis ya, bukan perawat ya. Jadi petugas rekam medis tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan identifikasi pasien ya. Identifikasi pasien itu apa, Bu? Tujuannya ya tujuannya untuk membedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain dengan tujuan menjamin keselamatan pasien karena nama, tanggal lahir, nomor rekam medis itu adalah suatu komponen unik yang memang itu akan melekat di dalam semua formulir rekam medis pasien. Jadi perawat, dokter itu yang nanti ya mengacunya dari identitas yang dituliskan oleh si orang rekam medis tadi ya yang ada di situ. Jadi proses awal terkait dengan registrasi ini sangatlah penting karena memang nanti akan berdampak cukup panjang di dalam proses-proses yang selanjutnya. Ini gambarannya ya, bisa kita perhatikan apa aja sih komponen yang memang perlu ada ketika kita melakukan pendaftaran pasien baru ya. Jadi selain nama, tanggal lahir ya, umur ini sifatnya dia otomatis ya. Jadi sistemnya tadi juga harus cerdas kalau mau ngembangin ya. Jangan kita ngitung sendiri ketika kita sudah memasukkan tanggal lahir, maka akan dihitung secara sistem berapa usianya. Itu contohnya. Kemudian pekerjaan ya, merokok. Merokok ini sebenarnya hanya untuk asesmen awal aja boleh ada, boleh juga tidak ya. Nah, kemudian di sini yang perlu Bu Kori tekankan lagi adalah terkait dengan alamat. Alamat ini juga kita buat secara ibaratnya tuh kayak hierarki pohon ya. Maksudnya hierarki pohon itu apa? Database alamat itu kan sebenarnya di Indonesia sudah ada. Mulai dari provinsi turun ke ke kabupaten, dari kabupaten turun ke kecamatan, kecamatan turun ke kelurahan. Jadi di sini seharusnya sistem juga bisa membaca ya. Jangan mau kalian dipersulit oleh sistem informasi ya. Jadi pada waktu merancangnya itu juga kalian pastikan terlebih dahulu ya. Kalian pastikan di sini lebih dahulu bahwa memang ketika kalian menginputkan alamat ya, dia ada di wilayah provinsi mana, itu nanti sistem akan tinggal memilih. Oh, kalau provinsinya itu misalnya dipilih DIY, berarti kabupatennya yang hanya muncul ada berapa? Kalau misalnya provinsinya DIY. Boleh nggak kalau provinsinya DIY nanti kabupatennya di situ ada 10? Kira-kira. Tidak, Bu. Kenapa kok nggak bisa? boleh. Ayo, kenapa kok nggak boleh? Kenapa? Karena hanya 5 kabupaten. Ya, betul sekali ya. Jadi merancang sistemnya nanti harus seperti itu ya. Sistem ini harus membantu manusia, jangan manusia yang membantu sistem. Itu juga konsep yang harus kalian pahami ya. Konsep yang kalian pahami, siapa tahu besok kalian bekerja ya jadi kepala keperawatan gitu ya, atau nanti ya jadi kepala instalasi rawat jalan, rawat inap gitu ya. Jadi kalian kan nanti kalau udah di level manager pasti akan terlibat di dalam proses pengembangan sistem informasi. Jadi hal-hal basic yang memang harus dipahami ini harapannya juga bisa membantu lah, walaupun mungkin Bu Kori hanya menjelaskannya lapisan-lapisan luar ya, karena waktunya hanya terbatas sekali dalam kegiatan praktek dan memang karena ini dilaksanakan secara daring ya, kita juga belum ada pendukung sistem informasi untuk didemonstrasikan oleh mahasiswa. Nah, ini contohnya antriannya juga bisa dicetak ya. Antriannya dicetak. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin ada antrian yang pakai ditaruh ya kan, ditaruh kalian ngambil satu-satu. Nah, sekarang sudah enggak ya, sudah terfasilitasi oleh sistem informasi. Ya, oke. Ini sudah ya. Baik, mungkin itu ya, itu yang terkait dengan gambaran ya, terkait dengan gambaran sistem informasi manajemen puskesmas ya. Nah, nanti setelah ini kan masih ada waktu ya, masih ada waktu kalian untuk berdiskusi. Jadi setelah ini silakan nanti kelas A maupun kelas B dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya.